Halo Sobat Pendidikan, di video kali ini kami akan mempresentasikan topik mengenai media presentasi dari mata kuliah pengembangan media presentasi. Yuk tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Rania Yasman dan Nabila Febriana. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari PPT ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami 1. Pengertian media presentasi 2. Tujuan media presentasi 3. Jenis presentasi 4. Kelebihan dan kekurangan media presentasi. Oke, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Apa itu media presentasi? Media, menurut AICTE, merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Sedangkan, presentasi menurut Erwin Sutomo merupakan sebuah kegiatan aktif yang mana di sini seorang pembicara akan menyampaikan serta mengkomunikasikan ide dan juga informasi kepada sekelompok audiens. Jadi, media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam kesatuan yang utuh. Berikut ini tujuan presentasi sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan diri. Presentasi demikian biasa digunakan ketika melakukan wawancara, seperti seseorang yang melamar pekerjaannya, kemudian ia memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan data pribadi dan daftar riwayat hidupnya kepada pihak yang menanyakan. Yang kedua, menyampaikan informasi atau materi. Banyak pada perusahaan-perusahaan melakukan presentasi hanya bertujuan menyampaikan berupa informasi saja. Informasi atau pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Perusahaan mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan informasi sesuai tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pembicara memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Ketiga, meyakinkan pendengar. Presentasi yang dilakukan berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis, sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Semula, yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga ketika diadakan presentasi oleh pembicara, seseorang atau kelompok orang tersebut menjadi yakin atas informasi yang diberikan. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, seseorang pimpinan dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Selain diberi arahan dan bimbingan, pimpinan perusahaan juga dapat melakukan motivasi agar para karyawannya dapat bekerja dengan semangat yang tinggi. Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum. Yang kelima, membuat suatu ide atau gagasan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari para peserta pendengar. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan, sehingga membutuhkan pendapat atau argumen orang lain untuk memecahkannya. Forum yang dilakukan sering dikenal dengan istilah rapat. Yang ketiga yaitu jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan apapun, baik dari tema pembicaraan maupun alat bantu yang nantinya akan digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara merupakan tugasnya yang utama yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Selanjutnya yang ketiga yaitu presentasi hafalan atau memoriter.
Jenis presentasi ini dilakukan dengan cara menghafal teks yang telah disediakan sebelumnya. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Jenis presentasi yang terakhir yaitu presentasi ekstempor. Jenis ekstempor merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Nah, selanjutnya yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari media presentasi. Kelebihan media presentasi yang pertama dapat menyajikan teks, gambar, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Keempat, bahan materi-materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit sehingga tidak terlalu banyak pengeluaran biaya pembuatannya. Yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang keenam, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Kekurangan media presentasi. Yang pertama, ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Yang kedua, media pendukungnya seperti komputer dan LCD cukup mahal. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Penyaji harus menguasai betul materinya. Yang keempat, disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk animasi saja. Baiklah, cukup sekian dari kelompok 19. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam menonton video ini. Semoga hari Anda luar biasa. Kami pamit mengundurkan diri dan sampai jumpa.